perjalanan hidup ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang bisa mendukakan hati kita. Lagu Kokoro no Tomo mengajak kita untuk mau selalu menjadi pasutri yang saling menemani dan menyemangati. Sehingga dalam perjalanan hidup yang mendukakan seperti apapun, kita tidak akan pernah merasa ditinggalkan sendirian. Lagu Kokoro no Tomo juga memanggil kita untuk mau menjadi teman hati bagi pasangan kita. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, kalau jujur, kebanyakan orang, kalau bukan setiap orang, laki-laki atau perempuan, suami atau istri, lebih senangnya ditolong daripada menolong. Lebih senang dilayani daripada melayani. Apalagi laki-laki atau suami yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya laki-laki atau patrilineal. Oh, ia bisa merasa keberadaannya lebih tinggi dari keberadaan perempuan atau istri. Laki-laki atau suami bisa pantang mengerjakan hal-hal yang dianggapnya sebagai pekerjaan perempuan, seperti diantaranya cuci piring, cuci pakaian, membersihkan rumah, mengurus anak, masak-memasak, dan lain sebagainya. Laki-laki atau suami bisa hanya mau kerjakan hal-hal yang dianggapnya sebagai pekerjaan laki-laki, seperti diantaranya bekerja cari mata pencaharian, merawat kendaraannya, motor atau mobil atau keduanya, mengerjakan hobinya, bisa olahraga, bisa nonton film, bisa berteman, dan lain sebagainya. Berhadapan dengan perempuan atau istri, laki-laki atau suami bisa cenderung bosi, seperti bos di kantor, lebih senang ditolong dan dilayani, lebih ogah nolong atau melayani. Padahal firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus bahwa dalam kehidupan sehari-hari, hukum Tuhan yang adalah kasih harus dinyatakan justru dalam perbuatan saling menolong atau melayani. Kata Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah, artinya saling melayanilah. Untuk apa? Untuk dapat menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus yang adalah kasih. Panggilan ini, saudara-saudara, tampaknya ditujukan terutama kepada pasangan suami istri. Mengapa? Sebab belajar menyatakan kasih dalam perbuatan saling menolong atau saling melayani paling realistis loh, kalau dimulai dalam lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup kehidupan suami istri. Bila berhasil di lingkup paling kecil ini, oh,
Suami istri lebih mungkin berhasil di lingkupan yang lebih luas. Tapi bila gagal dalam lingkup yang paling kecil saja, suami istri pun lebih mungkin gagal di lingkup-lingkup yang lebih luas. Lalu, apa yang harus dilakukan suami istri untuk menyatakan kasih itu satu sama lain? Hal pertama yang harus dilakukan adalah suami istri harus mau hidup saling menolong atau saling melayani dalam segala hal. Nah, dalam hal ini secara khusus laki-laki atau suami tak boleh salah memahami firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18. Seolah-olah yang dipanggil dalam pernikahan sebagai penolong dan pelayan itu hanya perempuan atau istri, bukan laki-laki atau suami. Benar, dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia laki-laki itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, dan itulah perempuan." Namun, dalam terang hukum Kristus, yaitu kasih, sangat jelas yang dipanggil untuk menjadi penolong atau pelayan dalam pernikahan itu bukan cuma perempuan atau istri, tapi juga laki-laki atau suami. Dalam pernikahan, suami sama-sama dengan istri dipanggil untuk jadi penolong atau pelayan satu sama lain. Malah Rasul Paulus katakan dalam pernikahan, laki-laki atau suami justru dipanggil untuk pertama-tama melayani perempuan atau istri, bukan sebaliknya, perempuan atau istri yang pertama-tama melayani suami. Dari mana kita tahu? Dari perkataan Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat yang ke-25. "Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Mengapa harus begitu? Ini alasannya. Karena Kristus dan suami itu sama-sama laki-laki. Maka, sebagai sesama laki-laki, suami memang paling tepat untuk jadi orang pertama yang saksikan hidup Kristus, yang melayani, yang berkorban bagi perempuan atau istri seperti Kristus bagi jemaat. Terlebih lagi karena budaya laki-laki atau patrilineal yang sangat kuat dahulu kala, dan ternyata masih cukup kuat sampai saat ini. Yang lebih susah, lebih perlu biasakan diri untuk menolong atau melayani, berkorban, justru adalah laki-laki atau suami, bukan perempuan atau istri. Pernah seorang istri terkena Alzheimer atau gangguan ingatan yang berat sampai lupa segalanya. Anehnya, satu-satunya dia masih ingat adalah suaminya. Lalu demi bisa merawat sendiri istrinya setiap saat sampai istrinya meninggal, suaminya rela tinggalkan jabatan yang tinggi dalam pekerjaannya. Ketika ditanya mengapa dia tidak pakai aja perawat untuk urusin istrinya, suami itu jawab, 47 tahun yang lalu saya janji di hadapan Tuhan bahwa saya akan terima, cintai, dan layani dia sampai kematian memisahkan kami berdua. Sekarang saatnya saya membuktikan kepadanya. Hal kedua yang harus dilakukan adalah memberi pengalaman dilayani sepenuh hati bisa dorong pasangan mau melayani setulus hati. Menarik mengapa satu hari Yesus mau pertama-tama tolong dan layani pembasuhan kaki para murid. Biarpun mereka semua, terutama Petrus, amat sangat berkeberatan. Alasannya, tanpa merasakan terlebih dahulu indahnya pengalaman dilayani sepenuh hati oleh Yesus, mustahil para muridnya bisa terdorong dengan sendirinya untuk mau melayani Yesus dan sesamanya setulus hati.
Perempuan atau istri yang mengalami terlebih dahulu indahnya dilayani sepenuh hati oleh laki-laki atau suaminya akan lebih terdorong dengan sendirinya untuk melayani, bahkan untuk tunduk kepada laki-laki atau suaminya dengan setulus hati. Seorang istri satu hari bertemu dengan seorang sahabat wanitanya yang juga sudah bersuami. Sahabatnya banyak berkeluh kesah kepadanya tentang beratnya pekerjaannya sehari-hari di rumah dari pagi sampai malam. Mendengar curhat temannya, istri itu jadi sadar. Sebenarnya dia sendiri juga mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah yang sama banyak dan beratnya dari pagi sampai malam. Tapi kok terasa menyenangkan dan tidak terasa berat ya? Oh, tiba-tiba dia sadar bahwa semua pekerjaannya sehari-hari yang banyak dan berat itu bisa terasa menyenangkan, tidak terasa berat, karena dia mengerjakannya dengan cinta dan sebagai pelayanannya kepada suaminya yang sudah lebih dulu mencintai dia dan melayani dirinya sepenuh hati. Apakah kita mau hidup bahagia sebagai para pasutri? Ingatlah, hidup kita sebagai suami istri mau dipakai Tuhan sebagai wadah utama dan pertama untuk kita bisa menyatakan kasih Tuhan dengan saling menolong dan melayani. Ingatlah juga, dengan saling menolong atau melayani sepenuh hati dalam segala hal, pasangan kita bukan hanya akan merasa ditolong atau dilayani, tapi pasangan kita juga akan lebih terdorong untuk menolong atau melayani kita setulus hati dalam segala hal. Akhirnya dengan saling menolong dan melayani, kita bukan hanya bisa saksikan kasih Kristus, kita juga bisa sungguh-sungguh bahagia dan bahagiakan semua orang, teristimewa anak-anak kita. Selamat terus hidup saling menolong dan melayani dan berbahagia. Amin. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, menjadi teman hati yang tetap saling menolong atau melayani itu tidak pernah mudah. Apalagi saat kita merasa sedang disusahkan dan didukakan oleh pasangan kita. Tetapi biarpun tidak pernah mudah, kita dipanggil untuk terus menyatakan bahwa kita adalah teman hati yang sejati bagi pasangan kita. Sampai bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Arigato, sayonara.